Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi semakin ditahan itu akurasinya semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat panah sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat panahan sekalian, kali ini saya akan menyambung ya. Jadi video saya yang sebelumnya terkait tamring versus tamglove yang ada di link di atas ini ya. Jadi perbedaan antara tamring dan tamglove dan kelebihan dan kekurangannya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang ada di link di atas ini ya. Jadi kelebihannya, tamring itu lebih tidak mudah sakit di jempol bagian sini gitu ya. Kalau kita pakai draw weight tinggi sekalipun, draw weight yang berat sekalipun, itu nggak akan terasa sakit di jempol ini. Kalau tamglove itu akan terasa sakit, apalagi kalau kita misal aimingnya agak lama atau ditahan dulu agak lama, itu akan kerasa sakit nanti di jempol. Tapi kalau tamring kelebihannya nggak sakit. Nah, cuman kebalikannya gitu ya, kalau tamring itu nanti agak kaku, terus mungkin sakitnya ada bukan sakit sih, akan terasa tertekan di bawahnya ruas jempol sini untuk model Korean gitu ya. Kalau yang model Victory kemarin ada ya sedikit lah di pas lubang V-nya itu di sini itu agak tertekan gitu. Nah, berbeda dengan tamglove, kelebihannya tamglove sangat lentur, lembut ya, jadi karena dari kulit, jadi di bagian bawah ruas nggak ada masalah. Cuma memang kalau kita pakai LBS tinggi atau kita nahan string agak lama untuk aiming, itu nanti akan terasa setelah beberapa kali shoot, itu akan terasa sakit di jempol. Nah, itu kelebihan dan kekurangan. Jadi lebih bagus yang mana? Oh, untuk masalah clear release ya. Clear release secara konsep dan secara teknis gitu ya, akan lebih mudah clear kalau kita menggunakan tamring. Karena tamring itu keras dan licin. Jadi string itu lebih mudah lepas. Walaupun kita buka jempol kuncian sedikit gitu, dia sudah lepas dan nggak akan nyantol. Jadi potensi untuk clear release-nya lebih tinggi. Tapi sekali lagi itu tergantung kebiasaan. Bagi pengguna tamglove sekalipun, kalau memang sudah biasa, sudah nyaman, sudah menguasai tamglove-nya, saya yakin juga bisa clear release gitu ya. Dan sebaliknya, kalau masih belajar awal-awal, itu bisa jadi juga malah kurang bisa clear release. Intinya yang pertama, kalau dari sisi potensi untuk clear release itu lebih bagus tamring gitu ya, karena keras dan licin. Tapi prakteknya itu tergantung kebiasaan, kenyamanan, dan pengenalan terhadap tamring dan tamglove-nya masing-masing. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kemarin ada yang tanya kesimpulannya gimana ya, ini saya jawab di video ini. Nah, cuma kali ini apa yang mau saya bahas gitu, yaitu saya coba menggabungkan kelebihan dan kekurangannya tamring dan tamglove. Jadi saya memodifikasi tamring tapi berasa tamglove gitu. Jadi keras, licin, tapi tidak sakit di bawah lembut atau tidak sakit di bawah ruas jempol. Bagaimana cara melakukan itu? Yaitu seperti ini ya, saya tunjukkan. Nah, ini tamring tanduk, tanduk kerbau bule. Tanduknya bule gitu ya. Tamring model Turkis ini, tamring model Turkis. Jadi tidak ada nyantiknya. Jadi di sini tidak ada nyantiknya, tamringnya model Turkis. Nah, aslinya nggak ada apa-apanya ini. Ini saya tambahi kulit. Jadi saya tambahi kulit pas di bagian lekukan ruas, tempat untuk menempatkan string. Jadi insya Allah ini bakal nyaman dipakai, nggak akan tertekan di bawah ruas, dan nggak akan sakit di jempol. Jadi ini penggabungan ya. Jadi saya modifikasi agar tamring ini tamring yang rasanya seperti tamglove. Coba kita coba ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ini ukurannya bener-bener
presisi sekali sama jempol, artinya ngepres banget ini ya, masukinnya sampai susah. Tapi memang tamring itu yang bagus, itu yang bener-bener press, jadi nggak munyer-munyer ya, jadi bener-bener langsung seret banget gitu, nggak gerak. Oke, nah jadinya seperti ini. Nah ini ya, jadi di bagian bawahnya ini saya lapisi kulit, yang kulit ini nanti tempat apa namanya, pasang stringnya, jadi nggak akan nyenggol ke bawah ruas. Jadi bagian bawah ruas aman, bagian atas, bagian jempol juga aman insya Allah. Tapi ini baru teorinya ya, kita perlu coba tes ngesut apakah dengan modifikasi ini kita bisa menghasilkan tembakan yang akurat, tembakan yang clear release gitu ya. Kita praktekkan bareng-bareng. Oke, ini saja kita coba ya, kita nembak pakai tamring modifikasi Turkish, dilapis dengan kulit ini. Ini saya lem biasa. Jadi di sini saya lem pakai lem G biasa. Jadi ada apa namanya, kulit, saya gunting, terus di sini saya kasih lem G. Jadi nempelkannya pakai lem G biasa. Oke. Nah, kita coba ya, bagaimana rasanya, nyaman atau tidak, akurat atau tidak, clear release atau tidak, kita coba praktekkan ngesut pakai tamring ini. Oke. Sobat sekalian, kita akan coba mana. Seperti biasa saya akan pakai busur Fahlan Hybrid ini 40 lbs, dan kita nanti akan coba mengetes dengan 3 aero ya, bagaimana rasanya, rasa tamringnya gitu ya, enak apa enggak, akurat apa enggak, terus apa namanya, clear release atau enggak. Kita coba ya, kita coba satu-satu reviewnya. Oke, bismillah. Aero pertama. Oke, itu tadi tembakan pertama. Kalau dari akurasinya cukup akurat, jadi saya bidik di situ ya, mancapnya ke situ. Dari sisi jempol nggak sakit sama sekali, jadi apa namanya, di jempol sini nggak kerasa gitu. Kalau pakai thumb glove itu masih terasa tekanannya nekan di jempol sini, tapi kalau ini nggak terasa sama sekali. Terus di bagian bawah ruas ini, bagian tekuannya, bagian stringnya juga nggak terasa tertekan karena saya sudah lapis ini. Jadi efek-efek dari apa namanya, kulit ini cukup efektif, jadi nggak sakit di bawah ruas dan nggak sakit di atas ruas. Terus masalah clear release sepertinya cukup bagus karena licin ya. Saya baru buka sedikit sudah meluncur, jadi nggak nyantol. Tapi kita coba lagi yang kedua. Bismillah. Aero kedua kita coba ini, kita tahan agak lama ya, sakit nggak disemprot. Nanti aimingnya, anchornya saya coba akan tahan agak lama, apakah sakit apa enggak di jempol. Oke. Bismillah. Coba saya tahan, 1, 2, 3. Di jempol sini nggak sakit karena nggak ada gesekan sama sekali. Di ruas, di bawah ruas pas ini, pas letak string itu agak terasa tertekan sedikit, tapi nggak sakit. Ya wajar kalau kita nahan agak lama ya. Tapi kita coba lagi, kita rasakan. Kalau dari clear release itu bisa lihat ya, akurat pas di tengah. Jadi cukup bagus. Saya coba lagi, aero ketiga. Nyaman atau enggak, ini masih saya berusaha merasakan ini. Belum puas ini. Coba aero ketiga. Ya cuma ini ya, kalau pakai tamring tidak seperti thumb glove ya. Jadi kadang agak miring-miring, munyer-munyer, kita harus ngepaskan dulu sebelum ngunci. Kalau thumb glove kan udah rapat di sini ya. Jadi kalau buat knocking itu mudah ya. Saya bilang kemarin kalau untuk tamring itu memang kelemahannya di knocking. Kalau knocking itu agak, karena ini nyantol-nyantol, kadang nyantol ke string gitu ya. Jadi harus dibenerin dulu sampai pas, baru kita kunci. Oke.
menemukan feel-nya kuncian ini agak nyari-nyari dulu. Oke, bismillah. Kita coba lagi. Kali ini saya akan coba tahan lebih lama lagi ya, cuma mungkin 5 detik ya. Gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi semakin ditahan itu akurasinya semakin baik. Itu 2 ero terakhir itu pas mancep di tengah, jadi aimingnya cukup bagus. Dengan waktu nahan yang lama itu bisa menghasilkan akurasi pada tembakan kita ya, dibantu karena ini ya licin juga ini dan nggak sakit, jadi nahan lama pun juga nggak akan membuat jempol sakit, jadi konsentrasi tetap fokus karena jempolnya nggak cenut-cenut gitu. Biasanya kalau pakai thumb glove, kalau sudah rambahan lomba gitu, rambahan akhir-akhir gitu, udah jempolnya udah cenut-cenut, konsentrasinya udah buyar karena jempolnya udah agak nyeri. Nah, itu hasilnya, kita coba lihat bareng-bareng. Nah, ini ya, ini yang bawah, ini tembakan pertama yang tidak saya tahan ya, jadi langsung saya lepas. Ini mancepnya ya masih di tengah lah ya. Ini yang dua, ini tembakan 2 terakhir, jadi yang saya tahan 3 detik sama ini yang terakhir saya tahan 5 detik. Oke, jadi enak kalau kita mau buat aiming yang lama, buat fokus itu recommended lah pakai tumbling. Kalau pakai thumb glove, soalnya kalau kita tahan lama insya Allah kerasa agak nyeri, agak sakit. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini thumb ring rasa thumb glove, tapi apakah ada kekurangannya? Ada ya, karena thumb ring itu tadi di knocking, kelemahannya di knocking. Kalau knocking ini agak nyantol-nyantol, jadi kalau mau fast shooting agak susah kalau pakai ini. Rekomendasi saya kalau fast shooting pakai thumb glove aja. Oke, tapi kalau mau aiming yang lama cocok thumb ring rasa thumb glove. Oke, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Selamat memanah.